Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada, salam toleransi, salam untuk Indonesia semua dan seluruh sahabat penonton atau pemirsa MWN di mana saja Anda berada. Ada yang menarik pada akhir-akhir ini ya, Indonesia kini sedang bergejolak ya, kaitan dengan adanya sebuah proyek nasional yang sedang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo ya, yaitu tentang pembuatan pabrik kaca yang ada di Pulau Batam ya, yang mana kita tahu bahwa Pulau Batam itu merupakan salah satu kepulauan di Indonesia yang memiliki otoritas khusus ya. Bahkan sampai saat ini ya, untuk Menteri Investasi yaitu Bahlil sedang memberikan paparan kepada anggota DPR RI terkait rusuhnya warga Batam ya, dan menolak untuk direlokasi ya. Jadi memang yang harus diperjelas adalah warga Batam dalam hal ini suku asli warga daripada Rempang dan Galang ini sebenarnya tidak menolak proyek nasionalnya ya. Ini yang harus digarisbawahi sebetulnya. Jadi mereka tidak menolak terhadap rencana pemerintah ya untuk membangun pabrik kaca tersebut ya. Jadi di sini nanti saya akan membacakan beberapa buah berita ya terkait dengan adanya kejadian yang ada di sana ya. Seperti yang dilansir oleh sebuah berita di Detikcom ya. Di Detikcom ini ada sebuah berita yang dengan berjudul Gubernur Kepri jelaskan penyebab kerusuhan di Rempang ya. Presiden Joko Widodo menilai kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang Batam atau Kepulauan Riau Kepri terjadi karena komunikasi pemerintah yang kurang baik dengan warga. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan hal tersebut. Sebenarnya begini, bukan buruk komunikasi, ujar Ansar Ahmad ya, menepis daripada pernyataan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, bentrok yang terjadi lebih karena belum ada formulasi yang pas untuk merelokasi warga. Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas, angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua, ungkap Gubernur Kepri ya, Ansar Ahmad ya, Ansar Ahmad gitu. Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan kedepannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu. Ini ya. Jadi kalau kita sebagai jurnalis menyikapi hal seperti itu, tentu saja sangat miris ya. Bagaimana sebuah proyek nasional ya, yang tentu saja melibatkan pemerintahan pusat, melibatkan kementerian terkait, kemudian melibatkan juga yang namanya para ahli tentunya ya. Kok bisa
ya ada komunikasi atau ada masyarakat yang belum tersosialisasikan dengan baik tentang proyek nasional ini ya. Menurut saya tujuan pemerintah untuk membangun atau mendirikan perusahaan swasta itu seperti yang dijelaskan Menteri Menteri Investasi ya, ini baik kok. Namun itu ya, jangan sampai tujuan pemerintah yang baik ini tidak dipahami oleh masyarakat atau justru mengusik ketenangan, kenyamanan warga asli dari Pulau Batam tersebut ya. Salah satu contoh dengan adanya rencana pemerintah merelokasi, menggusur 16 kampung adat yang ada di sana. Ya tentu saja mereka akan berontak ya. Mengapa? Ya karena mereka merasa mempunyai kenangan di sana gitu ya. Mereka dilahirkan, dibesarkan di sana. Nenek moyang mereka berjuang melawan para penjajah, melawan Belanda, mengusir para penjajah sampai terjadilah kerajaan Melayu, dalam hal itu Kepulauan Riau, Kepri ya, itu mampu mengusir penjajah. Lalu kemudian tiba-tiba mereka harus dipindahkan dari kampung yang penuh dengan kenangan dan sejarah ini. Ya tentu saja mereka tidak akan menerima ya. Artinya bagaimana tim presiden, dalam hal ini kementerian, membuat sebuah analisis, membuat sebuah penetapan lokasi pembangunan pabrik kaca tersebut. Ini seperti apa gitu ya? Kok bisa seperti itu gitu? Jadi seharusnya hal seperti itu tuh tidak terjadi ya, jika ada unsur kehati-hatian atau tidak ada dalam tanda kutip mafia proyek ya. Jadi justru kami mencurigai adanya mafia proyek. Kasihanlah presiden kita ya, yang siang malam 24 jam beliau memikirkan untuk kemajuan bangsa dan negara ini, tetapi di tataran bawahnya ada mafia proyek yang hanya melihat keuntungan, yang hanya melihat cuan di sana ya, tanpa mempertimbangkan kebijakan lokal, kebudayaan lokal ya. Ya bagaimana kok bisa ada progres merelokasi warga asli sana ya, warga asli rumpun Melayu di sana dipindahkan ke rumah susun atau apartemen. Ya mana mau mereka yang meninggalkan kampung yang penuh kenangan tadi. Kan seperti itu ya. Ini bukan masalah mungkin lebih nyaman, lebih enak, enggak, bukan masalah itu ya. Masalahnya adalah histori masyarakat, sejarah eksistensi daripada warga adat Melayu ini yang akan tergerus ya ketika relokasi itu dilakukan. Kan seperti itu ya. Ini yang pemerintah harus hati-hati sebetulnya. Ini juga ada ya di sampai-sampai masuk di ini ya, di NU online ya. Jadi banyak yang mengangkat berita ini ya. Ada NU online. Ini juga salah satu portal beritanya milik NU. Ini sampai membahas ya. Pembebasan lahan untuk pengembangan proyek strategis nasional PSN di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau mendapat penolakan dari warga setempat sehingga memicu bentrokan dengan aparat gabungan pada Kamis ya, 7
7 September 2023 memaksa aparat Rempang untuk memasang patok sebagai batas lahan ya. Sedangkan pemasangan patok yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan proyek nasional ini ditentang oleh masyarakat adat ya. Ya tadi masyarakat yang merasa bahwa sejak dulu mereka sudah beratus-ratus tahun ya. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya dari 231 Masehi itu masyarakat adat Melayu sudah ada di sana ya. Jauh sebelum adanya ya Indonesia itu sendiri ya, Republik Indonesia sendiri juga belum ada. Jadi lebih dulu mereka ada ketimbang negara ini. Ya tentu saja ketika mereka diusir, katakanlah direlokasi, ya mereka akan berontak. Itu sesuatu yang sangat manusiawi lah. Jadi ketika kita tidak cerdik menyelesaikannya, hanya mengedepankan proyek ya kan, yang belum tentu masyarakat Batam atau warga Batam merasa akan diuntungkan dengan adanya proyek tersebut. Kan seperti itu. Yang jelas rumah mereka, kampung mereka akan musnah dari sejarah. Itu yang akan terjadi ya. Kemudian kita bisa tonton ya untuk pembahasannya. Dimiliki oleh Indonesia. Ini juga dimiliki oleh negara tetangga sebelah. Maka pertama yang kita lakukan itu adalah kompetisi pertarungan untuk mendapatkan petrol. Ini ya. Dan itu penjelasan dari Menteri Investasi ya, Kepala BKPM. Ini dia. Masalah lokasi yang ditunjuk adalah Provinsi Kepri, Kota Batam. Kampungnya itu, pulaunya itu namanya Rempang. Rempang ini masuk dalam wilayah pengelolaan kawasan BP Batam. Yang menurut aturan BP Batam, saya pikir Bapak lebih paham, karena saya ini baru masuk di pemerintah, Bapak lebih paham karena sudah sering rakyat dengan BP Batam. Area yang dikuasai itu adalah merupakan kewenangan yang diberikan kewenangan negara yang diberikan kepada BP Batam untuk melakukan pengelolaannya. Nah, terkait dengan Rempang, saya sudah pernah di sana Pak Andre, Pak Subadi, saya juga sudah pernah dari sana Pak. Ketika kami mulai menandatangani MOU, saya jujur untuk mengatakan yang tanda-tangan MOU itu adalah kami Kementerian Investasi dengan investornya. Jadi yang menandatangani ya MOU antara perusahaan ya swasta itu dengan pemerintah adalah Menteri Investasi ya. Ini diakui oleh Menteri Investasi ya. Lanjut. Kenapa itu saya lakukan? Karena pertama saya melihat adalah ada penciptaan nilai tambah yang signifikan dan kita menjadi negara yang akan mengekspor produknya dan kita dapat pajak di sana dan ada neraca perdagangan di sana dan ada penciptaan lapangan pekerjaan di sana dan ada kontraktor di sana maupun supplier yang notabene-nya adalah anak-anak Republik ini. Dibandingkan dengan kita menjual, menggali pasir silika, menggali pasir kuarsa dan kita jual. Saya pikir belum ada teori ekonomi yang saya dapatkan. Mohon maaf, nanti Pak Gerono juga, Pak Aris juga jelaskan kepada saya kalau saya salah omongan saya. Ya, dalam hal ini sih sebetulnya tujuan pemerintah pasti baik ya. Menteri tadi menjelaskan bahwa ketika pabrik kaca di sana dibangun, berarti kan akan akan memunculkan atau akan adanya ya kan penyerapan tenaga kerja sekitar 35.000 orang. Ini kan menciptakan lapangan kerja ya. Artinya akan ada untung yang lebih banyak yang diperoleh oleh negara Indonesia ketimbang kita ya menggali pasir silika kemudian kita mengekspor bahan mentahnya.
Jadi lebih baik ya kita bikin perusahaannya ya, walaupun itu adalah kerjasama sifatnya MOU ya kan. Kemudian bahan-bahan mentahnya langsung diolah di Indonesia, dibuat kaca. Dalam konteks ini tidak ada yang salah ya kan. Yang salah adalah mengapa harus menggusur warga asli, warga suku Melayu yang ada di sana. Ini sebenarnya hanya itu saja kok sebetulnya ya. Kita lanjut ya penjelasan dari Pak Menteri. Saya ini yang mengatakan bahwa menjual bahan baku itu lebih untung daripada membangun nilai tambahnya di dalam negeri. Nah, pulau ini Bapak Ibu semua pada tahun 2002 apa 2003 itu sudah dikerjasamakan dari BP Batam dengan satu perusahaan yang namanya MEG. Ini barangkali kalau bertanya jujur saya juga baru tahu ketika diberikan tanggung jawab untuk ngurus ini. Kalau saya bilang semua tahu berarti saya ini Tuhan yang Maha Tahu, dan itu juga nggak bagus gitu. Nah, begitu saya tahu, lalu kemudian saya turun ngecek apa macam kondisi di barang. Begitu saya turun, ternyata di sana berdasarkan data dari Kota Madia, ada camatnya di situ. Saya datang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota, BP Batam, semua Forkopimda, sebagian Forkopimda, dan secara rapat umum. Pada awal Agustus belum kacau begini, Andre. Itu saya datang di sana dan menemui warga. Saya bicara sama warga. Jadi di sana kurang lebih sekitar ada 3.000 kakak dan 16 kampung. Ada 16 kampung tua. Dan saya datang itu bukan katanya, bukan datang di Kota Batamnya, kan? Saya datang di kampung itu. Saya duduk di kantor kecamatannya dan saya menemui warga yang datang untuk bicara. Itu ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Harus jujur saya katakan bahwa sebagian yang rakyat di sana menurut data dari Pemda Kota Batam yang disampaikan langsung waktu itu oleh camatnya di depan wali kota, bahwa benar sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu ada alas haknya sebagian yang memang berarti secara turun-temurun sudah di sana. Tapi tidak bisa kita naifkan juga bahwa ada yang baru. Ada yang baru itu di mana datang sudah di atas 2004. Makanya Pak Kadirnya waktu itu jadi wali kota pernah membuat surat keputusan edaran kepada bawahannya agar jangan memberikan izin atau alasan yang berbentuk apapun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Itu ada suratnya tahun 2004. Saya punya data itu. Bisa kita cek karena beliau yang mulia juga adalah anggota DPR Komisi. Nah, penjelasan dari Menteri Investasi Bahlil ini bagus ya. Jadi semua dibuka dengan terang benderang bahwa tidak bisa dinafikan ada ya 16 kampung tua di sana ya. Yang di sana tinggal orang-orang asli yang sudah beratus-ratus tahun di sana ya. Yang mereka memiliki alas hak, kan seperti itu. Tapi ada juga warga ya yang memang ya baru tinggal di sana baru dari 2004, kan seperti itu. 2004 tapi lama juga lah ya, sudah 18 tahunan. Artinya inilah pemetaan masalah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai menyinggung hati masyarakat asli daripada Pulau Rempang dan Pulau Galang. Seperti itu aja. Jadi lanjutkan proyek nasional pemerintah untuk tentunya kejayaan dan keadilan masyarakat Indonesia ya. Jadi kami mendukung apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, yakni dengan membuat proyek nasional yang salah satunya adalah pembuatan pabrik kaca ya,
yaitu untuk mengeksplor, mengelola kekayaan alam Indonesia di Indonesia, walaupun masih bekerja sama dengan perusahaan asing. Yang lebih ideal sebetulnya membuat pabrik sendiri, ya, dikelola oleh anak negeri sendiri, kemudian mengelola sumber daya alam Indonesia secara mandiri, ya. Selamat bekerja untuk pemerintah dan kepada Bapak Presiden kita, ya, Insinyur Haji Joko Widodo. Namun pesan saya adalah janganlah menggusur 16 kampung tua tersebut, karena itu adalah nilai sejarah bukan hanya bagi Batam, bukan hanya bagi Kepulauan Riau, tapi juga sejarah bangsa Indonesia, di mana disitulah adanya sejarah bahwa bangsa Indonesia pernah mengusir penjajah dengan kekuatannya sendiri, dengan militansi warganya. Salah satunya adalah warga asli dari Kepulauan Riau, yaitu dari warga suku Melayu. Salam toleransi, salam perdamaian, Indonesia maju.